Di bawah gurun yang membakar matahari, Arab Saudi menyimpan emas hitam yang mengubah wajah dunia. Minyak ini ditemukan pada tahun 1938 di Dammam. Minyak mengangkat negara ini dari perkampungan pasir menjadi pusat kekuatan global. Kini, lebih dari 17% cadangan minyak dunia berada di tangan mereka. Setiap tetes yang mengalir dari kilang, mengalir juga ke jantung ekonomi dunia. Dari gedung pencakar langit Riyadh hingga kota futuristik Neom, semua berdiri di atas kekayaan minyak. Namun, ketergantungan ini adalah pedang bermata dua. Dunia mulai beralih ke energi hijau, dan waktu minyak perlahan menipis. Arab Saudi pun melirik masa depan, membangun industri, pariwisata, dan teknologi untuk bertahan setelah emas hitam kehilangan kilaunya. Inilah kisah sebuah kerajaan gurun yang kekayaannya lahir dari perut bumi dan kini sedang berpacu dengan waktu. Arab Saudi, negeri yang di mata banyak orang hanyalah padang pasir luas dengan Ka'bah di jantungnya. Tapi, siapa sangka, di balik pasirnya yang sunyi, tersembunyi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di planet ini. Kekayaan yang tak hanya mengalir, tapi memancar, membangun kota-kota futuristis, menciptakan proyek-proyek yang membuat dunia ternganga. Banyak orang mengira jawabannya sederhana, minyak. Tapi kenyataannya, minyak hanyalah permulaan. Arab Saudi hari ini adalah mesin uang raksasa yang digerakkan oleh dua hal: warisan minyak yang nyaris tak terbatas dan ambisi politik ekonomi yang tak kenal lelah. Di bawah kepemimpinan Vision 2030, rencana besar putra mahkota Mohammed bin Salman, Arab Saudi tak ingin lagi hanya menjadi penjual minyak mentah. Mereka ingin menjadi pusat ekonomi global, mengalahkan Dubai, menandingi New York, bahkan menantang Silicon Valley. Mereka membangun Neom, sebuah kota masa depan, senilai 500 miliar dolar, di tengah gurun yang sepi. Mereka membuat The Line, sebuah kota lurus, sepanjang 170 km, tanpa mobil, tanpa polusi, tapi penuh teknologi. Mereka menanamkan miliaran dolar di sektor hiburan, olahraga, pariwisata, dan teknologi. Semua untuk satu tujuan, bertahan hidup di dunia pasca minyak. Karena para pemimpin Saudi tahu, suatu hari nanti, minyak akan habis. Dan saat hari itu tiba, negeri ini harus tetap berdiri. Itulah sebabnya, apa yang kita lihat hari ini bukan sekadar pamer kekayaan. Ini adalah perlombaan melawan waktu. Bayangkan sebuah gurun luas, lalu tiba-tiba, di tengah kekosongan itu, berdiri kota futuristis yang terlihat seperti keluar dari film fiksi ilmiah. Itulah yang sedang dilakukan Arab Saudi. Proyek paling ambisiusnya adalah Neom, mega proyek senilai 500 miliar dolar yang digadang-gadang akan menjadi pusat inovasi dunia. Di dalam Neom ada The Line, kota lurus sepanjang 170 km, setinggi 500 meter, dan selebar 200 meter. Kota ini akan memiliki dinding kaca raksasa yang memantulkan langit gurun, menampung 9 juta orang, tanpa mobil, tanpa polusi. Semua pergerakan dilakukan dengan transportasi super cepat yang bisa menempuh ujung ke ujung hanya dalam 20 menit. Lalu ada Oksagon, zona industri terapung terbesar di dunia, dan Trojena, resor ski di tengah gurun. Ya, ski
di padang pasir. Proyek ini akan menjadi magnet turis, investor, dan para teknolog dunia. Tapi bukan hanya NEOM, Arab Saudi juga menggelontorkan miliaran dolar untuk membangun stadion-stadion megah demi menggelar event olahraga global. Mereka membeli klub sepak bola, mengundang superstar seperti Cristiano Ronaldo, dan mendirikan liga golf profesional untuk menyaingi PGA Tour. Di bidang hiburan, mereka membuka bioskop, konser musik, festival internasional, sesuatu yang dulu mustahil di negeri yang sangat konservatif. Bahkan, mereka membangun bandara-bandara raksasa yang siap menampung puluhan juta wisatawan setiap tahun. Semua ini bukan sekadar pamer. Ini adalah strategi untuk mengubah citra Arab Saudi dari negara gurun yang kaku menjadi pusat dunia yang hidup, modern, dan berpengaruh. Arab Saudi tahu satu hal, minyak tidak akan bertahan selamanya. Hari ini mereka masih menjadi salah satu eksportir minyak terbesar di dunia. Tapi, dunia mulai berubah. Negara-negara mulai beralih ke energi terbarukan, mobil listrik semakin umum, dan kesadaran soal perubahan iklim makin kuat. Bagi Riyadh, ini adalah sinyal bahaya. Jika dunia berhenti membeli minyak, pondasi ekonomi Arab Saudi akan runtuh. Itu sebabnya lahirlah Visi 2030, rencana ambisius yang dipimpin putra mahkota Mohammed bin Salman. Visi ini punya satu tujuan utama, membebaskan Arab Saudi dari ketergantungan pada minyak dan menciptakan sumber kekayaan baru. Makanya, mereka investasi besar-besaran di pariwisata, hiburan, olahraga, teknologi, bahkan kecerdasan buatan. Mereka ingin Arab Saudi jadi pusat transit dunia, pusat bisnis, pusat hiburan, sebuah hub global seperti Dubai, tapi versi super besar. Di balik itu ada faktor lain, citra dan kekuasaan. MBS tahu bahwa untuk jadi pemain utama di dunia, Arab Saudi harus punya pengaruh di luar minyak. Dengan proyek-proyek raksasa, event olahraga internasional, dan transformasi budaya, mereka ingin dunia melihat Arab Saudi bukan hanya sebagai negara gurun, tapi sebagai ikon masa depan. Namun, langkah ini juga membuat mereka jadi pusat perhatian dan kritik. Aktivis HAM menilai ini hanyalah pencucian citra atau sports washing, cara menutupi isu hak asasi manusia dengan gemerlap proyek dan hiburan. Tapi, bagi Arab Saudi, ini adalah balapan melawan waktu. Sebelum minyak habis, sebelum tren energi dunia berubah total. Mereka harus memastikan ketika pintu minyak tertutup, pintu lain sudah terbuka lebar. Di balik cahaya neon dan kaca menjulang, ada sesuatu yang lebih dalam. Bagi sebagian orang, kemegahan Arab Saudi bukan sekadar ambisi ekonomi, tapi tanda tentang akhir zaman. Hadis-hadis lama pernah menyebutkan tentang bangunan-bangunan tinggi di padang pasir, tentang orang-orang miskin, penggembala kambing yang berlomba membangun gedung pencakar langit. Kini, di Riyadh dan Jeddah, bayangan nubuatan itu terasa nyata. Proyek The Line, kota lurus 170 km tanpa mobil, dengan dinding kaca setinggi 500 meter itu, bukan hanya soal arsitektur, tapi soal pamer kemampuan manusia menaklukkan alam. NEOM, Qiddiya, dan Red Sea Project, semuanya dibangun dengan keyakinan bahwa masa depan bisa dipahat dengan uang. Tapi pertanyaannya, untuk siapa semua ini? Apakah benar demi rakyat Arab Saudi atau demi segelintir elit yang ingin meninggalkan jejak abadi? Apakah ini visi peradaban baru atau sekadar babak akhir dari peradaban lama yang kehabisan waktu? Bagi sebagian orang beriman, kemegahan ini mengingatkan pada ujian kesombongan. Bagi yang pragmatis, ini hanyalah strategi bertahan hidup di tengah dunia yang berubah cepat. Namun, satu hal pasti, Arab Saudi sedang membentuk wajah baru gurun pasir, wajah yang bisa menjadi simbol kemajuan atau peringatan terakhir sebelum tirai sejarah ditutup. Di tengah gedung kaca yang menjulang, lampu-lampu yang tak pernah padam, dan proyek raksasa yang menelan miliaran dolar,
Ada sesuatu yang samar, tapi terasa. Seolah kemewahan ini bukan sekadar ambisi manusia, tapi juga perlombaan melawan waktu. Arab Saudi bergerak seakan tahu bahwa dunia seperti ini tidak akan bertahan selamanya. Padang pasir yang dulu sunyi kini dipenuhi suara mesin dan dentang baja. Laut Merah yang dulu hanya jadi saksi kafilah unta, kini diproyeksikan menjadi surga wisata bagi miliuner. Di atas kertas, ini kemajuan. Tapi di baliknya, ada tanya yang berbisik. Kemajuan menuju apa? Bagi sebagian orang, ini adalah pertanda zaman berubah. Nilai-nilai lama mulai memudar. Gaya hidup asing masuk deras, menabrak tembok-tembok yang dulu dianggap tak tergoyahkan. Dan kalau kau cukup peka, kau akan sadar setiap cahaya kota punya bayangannya sendiri. Setiap ambisi besar punya harga yang harus dibayar. Dan setiap kemewahan punya akhir yang menunggu di kejauhan. Dulu, gurun ini hanya menyimpan kisah para kafilah tentang perjalanan yang ditempuh berhari-hari, kaki unta yang perlahan mengukir jejak di pasir, dan doa yang dibisikkan di bawah langit malam yang penuh bintang. Tak ada gedung kaca, tak ada proyek miliaran dolar, tak ada kota futuristik yang bercahaya dari angkasa. Hanya sunyi, hanya angin, hanya langit dan pasir. Kini, gurun itu berubah. Lampu-lampu raksasa menusuk gelap malam. Jalan raya selebar mimpi membelah padang pasir. Menara-menara berdiri menantang waktu. Dan kota yang dibangun bukan untuk bertahan puluhan tahun, tapi untuk mencatat namanya di sejarah dunia. Arab Saudi bukan lagi negeri yang hanya mengandalkan minyak. Ia kini adalah mesin ambisi, mesin yang tak mau berhenti, bahkan ketika gurun berbisik. Semua ini hanya sementara, karena gurun selalu mengingat. Ia pernah menyaksikan kejayaan yang runtuh. Ia pernah melihat kerajaan yang hilang. Ia pernah menelan kota-kota yang dulu juga disebut abadi. Dan ia tahu, setiap bangunan akan runtuh, setiap kejayaan akan pudar, setiap kekayaan akan diuji oleh waktu. Maka, dengarlah, di antara kilau kaca dan baja, di antara suara mesin dan dentang baja, di antara tepuk tangan dunia, ada suara yang lebih tua dari segalanya, bahwa semua ini hanyalah sementara.